berbagai macam teori bermunculan untuk menebak apa sih kisah misterius ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama Vicky di channel Fikirian. Wadah. Dunia ini menyimpan begitu banyak peristiwa yang tak terungkap dalam belasan hingga puluhan tahun. Beberapa di antaranya adalah kasus orang hilang secara misterius. Kasus penculikan memang seringkali terjadi di berbagai negara di dunia. Namun, jika ditangani dengan sigap, tentunya pihak berwajib dapat memecahkan kasus tersebut. Meskipun begitu, ada beberapa kasus orang hilang di dunia yang masih belum terpecahkan. Para korban yang hilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Hingga kini, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan mereka. Mengutip halaman Brexit, data statistik yang dikeluarkan oleh situs Sign of the Times menunjukkan ada lebih dari 4,5 juta orang yang hilang secara misterius dalam 20 tahun terakhir. Di video kali ini, aku akan membahas kasus anak hilang yang tidak pernah kembali. Sebelum ke ceritanya, ayo tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar semuanya mendapatkan info-info yang akan aku ceritakan. Yaudah gengs, ayo kita ke ceritanya. Waktu kita masih sekolah, tanggal merah adalah anugerah. Kita bisa memanfaatkannya bersama teman atau keluarga. Waktu yang biasanya kita habiskan di dalam kelas, bisa kita habiskan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Pada tahun 1991, Korea Selatan sedang mengadakan pemilihan umum, sehingga tempat sekolah, kampus, dan tempat kerja diliburkan. Di musim semi, orang-orang akan menghabiskan waktunya di luar ruangan karena cuaca yang sangat bagus. Disayangkan jika mereka tidak menghabiskan waktu di luar ruangan. Waktu itu, 5 orang anak dari Daegu mengisi liburan mereka dengan bermain. Mereka berangkat untuk mencari kodok ke sebuah daerah yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka semua tidak pernah kembali ke rumah. Sayangnya, kasus ini masih menjadi misteri dan dikenal dengan sebutan Frog Boy. Hari Selasa, pada tanggal 26 Maret 1991, pemerintah Korea Selatan menetapkan hari libur untuk pemilu. 5 orang anak itu berniat untuk mencari kodok ke Gunung Waryong di belakang sekolah mereka. Gunung itu hanya berjarak 2 km sehingga mereka hanya berjalan kaki untuk menikmati musim semi. 5 anak yang berangkat adalah Woo Xiaowon yang berusia 13 tahun. Yang kedua, Cho Hoyeon yang berusia 12 tahun. Yang ketiga, Kim Yong-gyu yang berusia 11 tahun. Yang keempat, Park Chang-in yang berusia 10 tahun. Yang kelima, Kim Jong-sik yang berusia 9 tahun. Sebelumnya, ada juga anak yang ikut bersama mereka yang bernama Kim Tae-ryong yang berusia 10 tahun. Yang awalnya ikut bersama mereka tetapi memutuskan untuk pulang karena dia melewatkan sarapan pagi. Lama ditunggu, anak-anak itu pun tidak kunjung pulang. Orang tua mereka mulai panik. Mereka awalnya mengira anak-anak mereka hanya bermain dan mencari kodok di Gunung Waryung, tapi tidak kunjung pulang. Kasus ini jadi bahan perbincangan bahwa ada 5 orang anak yang hilang mencari kodok. Karena itulah kasus ini diberi nama Frog Boy.
pencarian mulai dilakukan. Salah satu langkah awal dari para orang tua mereka ialah membagikan selembar kertas foto-foto anak mereka kepada masyarakat luas. Pihak keluarga dibantu dengan pihak sekolah dan orang tua murid lain. Mereka bekerja sama-sama untuk menyebarkan informasi-informasi atas hilangnya anak mereka. Mereka sama-sama mengharapkan anak-anaknya yang hilang pulang dengan selamat. Selebaran itu dibagikan di pinggir jalan, ditempel di pinggir jalan, dan tempat-tempat yang banyak dilalui oleh orang. Jadi, orang-orang yang melintas bisa mengetahui dan mengenali anak-anak yang hilang secara misterius itu. Presiden Korea kala itu yang bernama Roh Tae-woo turun tangan dengan menaikkan status pencarian menjadi pencarian nasional. Dia menugaskan 300.000 aparat kepolisian dan dibantu warga serta para sukarelawan. Tidak cuma itu, masyarakat membantu donasi sebagai tanda simpati. Donasi terkumpul sampai 35.000 US dollar. Gunung Wayong disisir oleh semua pihak tapi tidak memberi titik terang. Tidak ada bukti sedikit pun yang bisa membuka misteri Frog Boys. Semakin lama semakin kecil untuk menemukan mereka dalam kondisi hidup. Situasi semakin sulit untuk orang tua anak-anak itu. Tahun 2002, seorang pria yang sedang mencari biji ek di gunung menemukan suatu hal yang aneh. Dia menemukan potongan baju dan 5 tengkorak manusia. Kecurigaan berlanjut bahwa kelima tengkorak itu milik Frog Boys karena mereka semua saling berdekatan satu sama yang lainnya. Ada 2 tengkorak ketika ditemukan dalam posisi yang saling berpelukan. Fakta itu menimbulkan asumsi kalau mereka meninggal karena hipotermia. Tentunya pihak keluarga tidak mau menerima hal tersebut, yaitu pernyataan tentang hipotermia, dan meminta kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut. Keanehan pertama pada jasad Frog Boys, jasadnya ditemukan hanya beberapa dari rumah di area gunung yang biasanya mereka datangi. Kelima jasad itu kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Keanehan muncul lagi karena ahli forensik menemukan 2 lubang peluru dalam salah satu kepala bocah. Selain itu, di tengkorak 3 bocah yang lain terdapat luka akibat benda tumpul. Polisi pun menyimpulkan bahwa mereka meninggal akibat dipukuli. Lalu juga ditemukan patah tulang. Kemungkinan besar disebabkan karena korban mencoba melawan serangan itu. Tim forensik memberikan pernyataan atas 2 lubang peluru di salah satu tengkorak korban. Mereka bilang peluru itu bukan amunisi dari militer, melainkan milik peluru senapan angin. Tentunya keluarga korban tidak mau menerima hal tersebut karena anak-anak mereka tewas dengan keadaan yang sangat mengerikan. Ini bukan masalah sepele bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Terlebih lagi, pelakunya itu belum juga ditemukan sehingga kasus serupa kemungkinan akan menimpa anak-anak di sekitar situ. Kejadian misterius ini menyebabkan ketakutan dalam waktu yang lama, terutama untuk orang tua dan anak-anak. Menghilangnya anak-anak yang dikenal dengan Frog Boys tentunya menimbulkan pergolakan pada masyarakat sekitar. Berbagai macam teori bermunculan untuk menebak apa sih kisah misterius ini. Berbagai macam teori terus bermunculan untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi kepada 5 bocah tersebut. Berikut ini adalah
beberapa teori yang diperbincangkan kala itu. Teori pertama adalah teori makhluk luar angkasa, tentang adanya makhluk ekstraterestrial yang dipercayai sebagian orang mempunyai andil dalam hilangnya Frog Boys. Ada yang bilang juga mereka itu hilang karena diculik oleh makhluk luar angkasa sampai tidak ditemukan. Ketika mereka ditemukan, teori itu masih saja diperbincangkan. Mereka bukan diculik, tapi mereka diserang oleh makhluk luar angkasa. Teori kedua adalah adanya keterlibatan Korea Utara atas hilangnya Frog Boys. Hubungan panas antara Korea Utara dan Korea Selatan pada kala itu membuat sebagian orang berpikir bisa saja karena hal itu. Lalu 5 anak itu dianggap diculik oleh Korea Utara dan disiksa. Mengingat kejadian itu masih pada tahun 1991. Pemikiran seperti itu masih saja bisa diterima oleh sebagian orang. Ketiga, teori keterlibatan militer. Teori ketiga adalah adanya keterlibatan militer Korea Selatan atas hilangnya Frog Boys. Ada yang berpendapat bahwa Korea Selatan menculik kelima anak laki-laki itu untuk jadi bahan percobaan. Terdengar berlebihan, tapi pada tahun 1991, semua informasi yang didapatkan masih terbatas. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah korban dari divisi militer di sekitar tempat kejadian perkara dengan terpisahnya 300 meter dari mayat korban. Ada kemungkinan bahwa Frog Boys sampai di wilayah itu dan mencoba untuk masuk ke markas divisi militer, tetapi dianggap sebagai ancaman. Pihak keluarga tidak berhenti mencari keadilan atas hilangnya anak-anak mereka di Gunung Waryong. Apalagi tengkorak para korban terdapat kekerasan, yaitu berupa lubang peluru dan pukulan benda tumpul, dan juga adanya patah tulang pada korban, sehingga orang tua mereka sulit untuk menerima kejadian ini. Misteri Frog Boys pada tahun 2006 tidak juga menemui titik terang. Kasus tersebut dinyatakan kadaluarsa oleh kepolisian karena pencarian itu tidak menemukan bukti-bukti baru dan lama jangka waktu anak itu hilang. Sebuah organisasi yang membantu orang hilang di Korea bernama National Organization for Finding Children and Family berperan besar dalam membantu pencarian orang tua korban. Mereka mendesak agar penyelidikan terus dilanjutkan dan agar adanya regulasi untuk membuka peluang bagi detektif swasta agar bisa ikut berperan dalam penyelidikan. Oh ya gengs, apakah kalian tahu misteri Frog Boys? Mungkin kalian punya pendapat sendiri apa yang terjadi pada mereka, atau kalian punya informasi baru atas meninggalnya 5 orang bocah yang belum dijelaskan sampai saat ini. Please tulis di kolom komentar. Ayo support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you and bye-bye.